Halo pemirsa yang berbahagia, kembali dengan saya Deddy Kurniawan. Anda berada di YouTube channel saya Call Deku on Request. Dalam channel ini, seperti biasa, saya Deku akan mencoba untuk menjelaskan, mendemonstrasikan, serta mereview berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam memperkaya proses pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Nah, dalam video kali ini saya masih berada dalam tajuk Moodle Series, dan saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang penggunaan blocks pada Moodle. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang dasar-dasar dari block, apa itu blocks ya, dan bagaimana menambahkannya. Hari ini kita akan mencoba untuk menjelaskan kembali bagaimana menambah, dan kemudian kita akan menjelaskan atau menunjukkan, mendemonstrasikan penggunaan beberapa blok dasar ya, yang saya sangat sarankan untuk selalu tersedia di kelas Moodle. Ya, apa saja itu? Mari kita lihat dalam tutorial saya berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, seperti saya jelaskan di video sebelumnya, ya, blocks itu letaknya secara default ada di bagian kanan, dan untuk menambahkannya kita harus berada dalam mode edit terlebih dahulu. Oh ya, saya masih di student ya. Sebentar, saya balik dulu ke teacher view. Oke, jadi blok itu umumnya berada di sebelah kanan dan dia tersimpan dalam satu elemen web yang namanya drawer. Jadi kalau kita klik tombol panah ke kiri ini kita akan sliding, terlihat oh ini adalah blok. Nah, ini adalah blok yang kita tambahkan pada video sebelumnya. Saya akan menambahkan video selanjutnya, blok selanjutnya sambil menunjukkan beberapa seleksi blok yang saya pikir dasar sekali dan sangat baik dimasukkan ke dalam sebuah kelas Moodle. Jadi walaupun ya mungkin tidak terlalu banyak, tapi ada beberapa yang saya pikir harusnya ada di dalam kelas Moodle. Nah, kita mulai dulu. Caranya adalah klik edit mode seperti biasa. Setelah dia hidup dalam kondisi edit, kemudian kita buka drawernya. Kemudian di sini akan ada tombol add blocks ya. Kita tinggal klik add. Kemudian kita lihat di sini ada daftar blok yang tersedia, yang baik yang sifatnya default maupun sifatnya tambahan ya. Nah, kita bahas dulu pertama, pada video sebelumnya kita sudah menunjukkan latest announcement ya yang terkait dengan pengumuman. Nah, dalam pemilihan kita kali ini saya akan menunjukkan beberapa yang penting ya. Saya pikir yang pertama ada yang namanya upcoming events ya. Kalau kita klik upcoming events, nah, fungsi dari upcoming events itu adalah untuk membuat semacam daftar dari event-event yang akan segera datang ya, atau akan memasuki due date-nya. Jadi misalnya di sini dinyatakan bahwa ada quiz namanya Quiz X yang akan selesai besok ya jam 10.55. Jadi dia memberikan highlight kepada kegiatan-kegiatan pembelajaran yang harus segera diselesaikan oleh siswa. Jadi otomatis dia akan membuat daftar-daftar kegiatan ya yang memiliki deadline dan diumumkan di sini, sehingga ini dapat membantu kita untuk menjelaskan kepada siswa bahwa ada kegiatan yang harus mereka segera selesaikan ya. Jadi semacam pengumuman yang cukup efektif. Nah, kemudian ini kegiatan ini langsung otomatis tercantum terhubung dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Jadi setiap kita buat kegiatan baru, kemudian kita berikan timeline atau availability-nya, kemudian dia otomatis akan terekam di sini. Jadi sehingga dengan menggunakan upcoming events, pada dasarnya tidak ada lagi alasan siswa misalnya, oh saya tidak tahu atau saya lupa apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum. Ya. Nah, ini nanti mungkin nanti kita akan jelaskan, bisa kita kaitkan juga dengan satu blok yang khusus untuk mengingatkan siswa tentang deadline yang belum dia kerjakan gitu ya. Nah, kemudian blok selanjutnya yang ingin saya perkenalkan adalah blok yang kurang lebih fungsinya sama ya, yang bernama calendar ya. Kita cari dulu calendars. Oke. Nah, dalam blok calendar ini kita lihat fungsinya kurang lebih mirip, tapi dia berbentuk kalender dan di setiap kegiatan itu ada
tandanya. Jadi misalnya hari ini ditandai dengan lingkaran biru besar ini, sedangkan titik-titik di bawah ini adalah tanggal deadline untuk setiap kegiatan. Jadi kalau kita lihat, kita hover ke sini, dilihat ditunjukkan oh tanggal 15 itu ada quiz X ya yang harus selesai. Kemudian misalnya kalau kita lihat di tanggal 20 ada attendance, tanggal 27 ada attendance. Jadi kurang lebih fungsinya sama, cuman mungkin sedikit ya, mungkin tergantung preferensi kita. Kalender ini lebih compact gitu, lebih lebih sederhana ya. Bayangkan kalau misalnya dalam satu minggu berjalan itu ada 10 kegiatan, ini kalau dibuat dalam upcoming event panjang sekali sampai ke bawah ya. Scrolling down-nya mungkin agak membutuhkan energi ya. Nah, sehingga sebenarnya yang praktik baik yang saya sarankan adalah pilih salah satu, tidak dua-duanya. Mungkin kalender itu dianggap lebih baik karena lebih compact, tapi upcoming event itu dia lebih detail. Itu saja sih perbedaannya. Nah, kemudian yang berikutnya, blok yang berikutnya yang ingin saya tampilkan di sini adalah blok kita coba dulu dari sini, online users ya. Nah, dengan menggunakan blok online users, kita dapat menampilkan siapa saja student yang sedang online pada saat itu, gitu ya. Jadi kalau sekarang memang kebetulan karena hanya saya satu orang yang ada, maka kalau kita lihat di sini, ntar saya tampilkan kayaknya kurang nampak ya. Oke, atau kita pindahkan ke atas biar lebih gampang lihatnya. Oh ya, satu trik yang mungkin saya lupa menjelaskan adalah bahwa kita bisa memindahkan blok ini, ada cara manual dengan mengedit levelingnya, ya order atau rankingnya. Tapi kita juga bisa menggunakan tombol move ini, ya, atau lambangnya seperti apa? Arah angin, arah mata angin, ya. Nah, kita bisa men-drag and drop begitu saja. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, yang sudah saya buat tadi di online user ini, dia eh, terlihatlah siapa yang online user yang online selama 5 menit terakhir ya, last 5 minutes. Jadi kebetulan karena saya saja hari ini ya berarti cuma saya. Tapi kalau ada lagi student dia akan berkumpul di sini, dan yang menariknya kita bisa menyembunyikan status online kita kalau kita mau ya, walaupun sebenarnya sebaiknya tidak gitu ya. Nah, yang menariknya kita bisa menggunakan online user ini sebagai mekanisme untuk menyampaikan, mengirim pesan. Jadi selain menggunakan message di bagian atas Moodle, di heading Moodle, kita juga bisa langsung mengakses user ini melalui blog online user. Ya. Oke, selanjutnya. Yang berikutnya adalah saya ingin tunjukkan login user ya. Nah, login users ini fungsinya adalah untuk menunjukkan biodata dari uh, orang yang sedang login pada saat ini, ya, yaitu pengguna itu sendiri. Jadi informasi saya ya sebagai pengguna ini terpampang pada login user. Jadi uh, saya tahu yang login ini, kemudian ini alamat dan segala macamnya. Ya, ini biasanya sih praktik baik saya letakkan di bagian paling bawah gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk menampilkan status login kita dan detail informasi kita. Oke, itu sudah 1, 2, 3, 4 ya. Kita akan coba satu lagi mungkin. Oh ya, ini recent activities ya. Nah, recent activity ini kita pindahkan ya. Ini fungsinya kurang lebih adalah gabungan antara latest announcements dengan upcoming events ya, karena fungsinya sebenarnya adalah untuk menunjukkan aktivitas-aktivitas yang barusan terjadi. Jadi kalau misalnya ada pesan baru atau ada tugas baru atau ada perintah untuk melakukan sesuatu, ini dia akan terpampang di sini. Jadi kita bisa melihat apa saja, termasuk mungkin misalnya ini sangat bagus untuk pengingat bagi student karena dia dapat menjelaskan apa yang update yang baru dilakukan oleh teacher. Jadi kalau teacher menambahkan materi segala macam, dia langsung terpampang di sini ya. Jadi kalau ada, saya membuat, oke, kita buat satu saja contoh misalnya. Oke, kecilkan dulu. Kita tambah satu kegiatan di mana ya? Di sini saja, enggak apa-apa. Saya akan tambahkan resource
Ya, page saja ya. Ya, kita kasih nama sederhana saja untuk contoh new page, kemudian new page gitu ya. Ya. Nah, maka nanti akan ada peringatan atau pengumuman bahwa ada update baru dari course ini seperti ini. Nah, jadi kalau kita coba kita pindah dulu ke student view ya. Oke. Nah, maka recent activity ini akan berupa update ya, updatean terhadap apa saja yang terjadi di web Moodle selama saya tidak login, kira-kira begitu ya. Jadi ini semacam pengingat saja. Jadi misalnya siswa bilang, oh ini kemarin belum ada sumber ini ya, sekarang sudah bertambah gitu ya. Nah itu kegunaan dari recent activity. Yang lainnya mungkin ya, kalau misalnya kita punya forum ya, kita bisa mengklik menambahkan blok namanya search forum. Saya pindahkan ke atas dulu ya. Jadi search forum ini dia terhubung dengan berbagai forum yang ada di sini ya, di dalam Moodle. Jadi mungkin defaultnya dia akan mencari ke forum announcement, tapi kalau kita menggunakan forum juga di dalam ke kelas kita, teacher menambahkan kegiatan forum untuk diskusi misalnya, ini bisa dicari kata kuncinya di sini. Jadi misalnya kemarin tadi barusan saya buat next week's class gitu ya. Coba kita cari kata kuncinya kelas. Nah, di sini dia akan menampilkan semua entry yang memiliki kata kunci kelas gitu ya. Seperti ini. Oke. Nah, ini kita bisa melihat ya. Misalnya di sini kan judul yang announcement yang saya barusan saja buat itu adalah kelas next week gitu ya. Atau misalnya di bagian welcome ini ada kata welcome to my tutorial class seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan search blocks ini untuk menambah menambah fungsi pencarian gitu ya. Nah, mungkin oh ya, saya pikir rasanya blok-blok penting itu sudah kita pampangkan tadi ya, sudah cukup banyak ya. Ada pada video sebelumnya ada latest announcement, kemudian ada online users, ada search forums, ada upcoming events, recent activity, dan login users dan kalender sebagai variasi dari upcoming events. Nah, saya pikir untuk penjelasan tentang pilihan-pilihan blok yang tersedia, ya, yang saya sarankan untuk ditambahkan secara default di kelas Moodle kita adalah yang seperti dijelaskan tadi. Oke. Nah, dalam video selanjutnya saya akan mencoba untuk secara sistematis ya mengupas beberapa blok-blok esensial yang memiliki fungsi cukup banyak ya, kemudian juga mungkin setting atau pengaturannya juga cukup kompleks gitu ya. Jadi kita akan mencoba untuk melihat bagaimana menggunakan fitur-fitur blok kompleks ini, dan beberapa di antaranya nanti akan terkait secara langsung dengan kegiatan pembelajaran. Jadi dia memperkaya proses pembelajaran di kelas kita. Oke. Saya pikir dari saya itu dulu, dan terima kasih sudah menonton sampai ke ujung. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Hidupkan lonceng notifikasi sehingga Anda akan mendapatkan update-update setiap saya membuat konten terbaru. Dan terima kasih. Kita berjumpa kembali dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.